Pak, kalau ngelihat dari kemarin ini kan soal efisiensi anggaran ini banyak sekali dikritik oleh masyarakat, salah satunya merugikan banyak orang begitu Pak. Salah satunya ada juga soal PHK Pak, di beberapa perusahaan. Itu kalau dari Ini gini, saya ingin meluruskan PHK itu di sektor swasta. Ini adalah efisiensi di APBN 2025, di mana skup lapangannya itu adalah ASN, Kementerian Lembaga, TNI, dan Polri, lembaga tinggi negara yang semuanya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pendapatan belanja negara. Jadi minta tolong jangan dikaitkan dengan di luar APBN. Minta tolong itu. Jadi pemahamannya ini adalah efisiensi. Sudah sangat jelas arahannya bahwa efisiensi ini dalam rangka apa? Dalam rangka menaikkan produktivitas APBN. Supaya apa? Supaya mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Sehingga sumber daya yang dibelanjakan untuk keperluan yang tidak mendesak itu bisa digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih produktif. Size dan volumenya APBN tetap. APBN 2025 3.621,3 triliun tidak berubah. Yang berubah hanya alokasi di kementerian dan lembaganya. Itu. Jadi kalau dikaitkan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang PHK, tolong proporsional mengkaitkannya. Itu. Pak, berarti bisa dipastikan gaji pegawai tidak akan kena efisiensi? Tadi sudah jelas di dalam APBN yang isinya di Inpres nomor 1 itu, pertama volume tidak berubah, ya kan, jumlahnya. Kemudian yang berkaitan dengan subsidi tidak berubah, bantuan sosial tidak berubah, belanja untuk pegawai tidak berubah, ya kan? Tidak berubah. Nah, ini yang jelas. Tadi Menteri Keuangan menyampaikan secara terbuka, mandatori konstitusi juga tidak berubah. Tapi berarti pengurangan pegawai honorer tetap terjadi? Kan tidak ada perubahan berkaitan dengan itu. Tentang ASN, kita tidak membicarakan pegawai honorer, ya kan? Tidak membicarakan pegawai honorer. soal pengangkatan staf Apa? Itu merupakan kewenangan menterinya masing-masing, kewenangan menteri wilayahnya masing-masing, dan apakah itu masuk dalam skema pengefisiensi itu menterinya masing-masing yang tahu. Tematik di kementerian lembaganya masing-masing. Itu. Pak, kalau misalkan multiplier efek ini Pak, meskipun tadi Bapak bilang ini APBN, tapi kan faktanya kayak misalkan biaya meeting begitu kan Pak, itu terdampak tuh. PHRI juga udah bilang kayak gitu kan, bakal memang akhirnya berpotensi untuk ada PHK di hotel-hotel gitu. Nah itu gimana Pak? Pengangguran bisa makin banyak. Gini, yang sebagian anggaran itu kan dipakai untuk kegiatan yang produktif dan melibatkan pihak swasta. Ketika pihak swasta mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakan oleh berhubungan dengan APBN, mereka mengadakan kegiatan misalnya untuk keperluan belanja yang menghidupkan UMKM, itu kan bagus. Ya kan? Kemudian mereka ketemu para vendornya mereka di hotel kan bisa. Pak, tadi soal pernyataan Bu Sri Mulyani bilang efisiensi anggaran jadi baseline untuk penyusunan APBN 2025, itu maksudnya gimana sih Pak? 2025. Baseline 2026, maaf. 2026. Ya sudah jelas pesannya bahwa baseline APBN 2026 nanti itu akan berpatokan kepada APBN 2025 yang sudah diefisienkan melalui Inpres nomor 1 2025. Sudah clear? Memperhitungkan efisiensi ya Pak? Ya, baseline-nya di sana. Oke. Pak, yang pendidikan yang juga mau ada di pangkas bagaimana Pak? Kan jelas tadi pesannya Menteri Keuangan bahwa mandatory spending sesuai konstitusi tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan. Terus? Pak, 306 masih ada banyak keluhan tuh Pak, gimana Pak?
Kortek memang banyak keluhan dan kita sudah rapatkan dan kita tahu keluhan-keluhan itu, makanya kita sampaikan kepada Dirjen Pajak yang berkaitan dengan Kortek. Apabila kemudian ada sanksi-sanksi administrasi, tolong dihapuskan, dibuatkan aturan yang jelas. Kemudian jangan sampai Kortek ini kemudian mengganggu pelayanan, itu kita sampaikan. Tentunya mereka, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak ingin Kortek ini tetap jalan, makanya kita kasih kesempatan sama mereka untuk menjalankan secara dual, itu secara paralel sistem yang lama dengan sistem Kortek. Gitu. Pak, sampai baru-baru ini baru tadi pagi itu baru diumumkan bahwa e-faktur bisa dipakai berkaitan dengan Kortek. Ini kalau dari Komisi 11 apakah ingin untuk mendorong untuk itu diperluas cakupannya, karena kan kalau faktur cuma hanya PPN, Pak, sedangkan PPK masih terus. Karena Direktorat Jenderal Pajak yang tahu fungsi-fungsi mana saja di Kortek yang belum bisa difungsikan dengan optimal, yang mempunyai implikasi terhadap gangguan terhadap pelayanan. Maka silakan mereka mengambil policy untuk mana saja ya, itu kita berikan ruang. Tetapi pesan kita cukup kuat di dalam rapat kemarin bahwa pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, dan yang paling utama adalah jangan sampai penerapan Kortek mengganggu penerimaan pajak, kolektibilitas penerimaan pajak. Itu aja. Mungkin kalau dari Komisi 11 itu Pak, supaya mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mungkin apakah ada keinginan kita Pak untuk manggil vendor sekali? Kita lihat, ini kan kita baru pertama kali rapat mengenai Kortek ketika diterapkan pada 1 Januari 2025. Kita beri kesempatan sampai SPT selesai. Ya kan, sampai SPT selesai. Karena kita memberikan kesempatan jangan sampai penerimaan negara terganggu gara-gara penerapan sistem IT. Itu. Apalagi? Pak, Komisi 11 sebetulnya udah tahu nggak sih Pak 306 triliun nanti itu untuk digunakan untuk apa aja dari Itu kita belum ketahui. Itu wilayah penuh pemerintah. 206 plus TKD 50 triliun itu akan kemana dialihkannya, itu wilayah penuh pemerintah dan akan dibelanjakan untuk apa, itu wilayah penuh pemerintah. Tapi mereka harus ngajuin ke DPR juga nggak Pak untuk menggunakan anggaran 306 itu? Instruksinya kita di dalam Inpres itu jelas sudah mengatakan bahwa untuk kementerian lembaganya, ya kan, kementerian lembaganya dirapatkan dengan DPR. Ya. rekomendasi dari Komisi Keuangan apa Pak? Mungkin untuk 306 itu sebaiknya apa? Kita belum rapat untuk itu. Yang kita selesaikan adalah untuk masing-masing kementerian dan lembaganya, seperti apa itu kita selesaikan, dan kemudian ada yang dialihkan itu akan kemana, kita menunggu keputusannya pemerintah akan seperti apa.